Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Anggriawan dari program studi Tadris Matematika kelas 4D dengan NIM 1262042111050. Jadi, pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai turunan dalam aplikasi Maple itu sendiri. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan orde tinggi. Pastinya kita masih menggunakan aplikasi Maple. Bagaimana kita mengerjakan turunan orde tinggi menggunakan aplikasi Maple? Langsung saja kita ke pembahasan. Baik, langsung saja kita langsung ke masuk pembahasan materi, yakni turunan orde menggunakan aplikasi Maple. Jika y(f(x) merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunannya f(aksen) juga merupakan sebuah fungsi, yang dalam hal ini f(aksen) sering disebut turunan pertama dari f. Selanjutnya, f(aksen) kemungkinan dapat diturunkan lagi, yang turunannya dinotasikan dengan f double aksen atau turunan kedua dari f, dan seterusnya. Seringkali f aksen juga dinotasikan dengan d kuadrat y per dx kuadrat dalam notasi Leibniz. Dengan menggunakan aplikasi Maple, dapat pula dicari turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dari suatu fungsi. Adapun sintaks perintahnya adalah sebagai berikut, yakni div f, fungsinya nanti apa, fxk atau gsk, x, kemudian simbol ini, kemudian n. Perintah tersebut adalah sintaks untuk mencari turunan ke n terhadap dari fungsi f. Kita langsung masuk saja ke contohnya, yakni turunan kedua dari fx sama dengan sin dikali 2x. Tentang f turunan ketiga dari fx dan turunan keempat dari fx. Kita langsung ke contoh saja, yakni tadi jangan lupa kita definisikan fungsinya dulu ke dalam Maple, yakni sin dari 2 kali x. Enter. Nah, setelah kita memasukkan definisi fungsi, kemudian kita masukkan sintaks dari untuk mencari turunan keduanya, yakni div buka kurung f x. Nah, 2 di sini menunjukkan bahwasanya ini turunan kedua nanti. Enter. Jadi turunan keduanya didapat, yakni negatif 4 dikali sin 2x. Kemudian kita mau mencari turunan ketiga. Yang ditanyakan adalah turunan ketiga dan turunan keempat. Jadi kita mencari turunan ketiga dulu. Div x. Turun ketiga jangan lupa, kita enter. Nah, turun ketiga didapat negatif 8 dikali cos 2x. Kemudian kita mencari turunan keempatnya. Sama, yakni div fx x 4. Ya, turunan keempatnya adalah 16 dikali sin 2x. Jadi kita langsung, jadi untuk bab turunan orde tinggi cukup sampai sini. Kita lanjut ke bab ke-6, yakni integral. Dalam bab ini kita menggunakan kalkulus student untuk dalam bab ini akan integral dengan menggunakan kalkulus one student package. Meskipun Maple telah menyediakan perintah untuk mencari integral dengan cepat seperti yang dibahas sebelumnya, namun sangatlah perlu untuk mempelajari teknik pengintegralan, terutama bagi para siswa yang sedang mempelajari kalkulus integral. Menggunakan kalkulus one student package untuk mencari integral sama dengan mencari limit turun yang telah dibahas di bab sebelumnya. Sebagai awal, untuk menggunakan paket ini, berikut adalah perintah untuk aktivasinya, yakni with student titik 2 strip calculus 1 titik 2 info level student titik 1. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan apa sih pengaruh titik 2 ini terhadap hasilnya. Apakah ada pengaruhnya? Sedangkan tabel berikut ini menampilkan beberapa aturan yang didapatkan dalam integral. Pertama ada sinus. Deskripsinya integral sinus dengan x. Kosinus integral kosinus x dx sama dengan sinus x
tangan integral tangan x dx sama dengan negatif ln cosinus x kosekan integral kosekan x dx sama dengan negatif ln sekan negatif ln kosekan x plus kotangan x. Sekan integral sekan x dx sama dengan ln sekan x plus tangan x. Kotangan integral kotangan x dx sama dengan ln sin x. Sinus h integral sinus h x dx sama dengan cosinus hx. Cosinus h integral cosinus h x dx sama dengan sinus hx. Tangan h integral tangan h x dx sama dengan ln cosinus hx. Kosekan h integral secant h x dx sama dengan ln tangan h x per 2. Secant h integral tangan h x dx sama dengan arcus tangan sinus hx. Kotangan h integral kotangan h x dx sama dengan ln sinus hx. Ln integral ln x dx sama dengan x kali ln x dikurangi x. Eksponen integral eksponen pangkat x dx sama dengan eksponen pangkat x. Dengan menggunakan kalkulus student package, tentukan integral berikut. Jadi kita akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu, ya ini misalkan fx sama dengan 2 kali x dikali sin x. Jadi kita tuliskan sintaksnya tadi, yakni with student titik 2 strip. Oh iya, ini besar kecilan huruf berpengaruh ya, jadi harus diperhatikan besar hurufnya itu gimana. Nah, di sini ketika tidak ada titik 2, ini akan seperti ini, panjang banget untuk biru-birunya ini atau perintah sintaksnya. Nah, untuk biru-biru ini sangat memakan banyak space di worksheet kita. Caranya supaya ini hilang tanpa mengurangi nilainya adalah kita menggunakan titik 2, kita enter. Nah, ini titik 2 ini untuk hanya meringkas biru-biru tadi, tidak merubah nilainya. Kemudian kita akan ketikkan info level student. Satu. Oh ya, maaf ya Inor, karena ini kurang L ya. Ini salah pincet info level student. Nah, di sini. Nah, sebenarnya kalau tidak di titik 2, ini terjemahnya dalam info level student 1. Jadi kita titik 2 aja biar space di worksheet kita itu tidak terlalu jauh-jauh. Kemudian kita masukkan definisi fungsinya ke dalam Maple, yakni 2 kali x kali sin x sin x. Langsung ke kita menggunakan pertama dapat digunakan aturan constant multiple. Jadi rule constant multiple in, mohon maaf ini agak ada masalah sedikit mengenai laptop saya, ada not responding, jadi kita tunggu sebentar. Agaknya ini sudah, kita masukkan integral atau innya, huruf kecil besarnya diperhatikan, fx dulu ya, mohon maaf ini kepencet enter ya.
Jadi untuk perintahnya yakni rule constant multiple kemudian koma x kemudian tutup kurung creating program problem 4 kemudian setelah itu selanjutnya dapat digunakan antara integral partial parts misalkan dengan integral selanjutnya dapat digunakan aturan integral partial parts. Dengan integral partial maka penulisan aturan ini adalah rule parts fx, gx untuk integral tersebut dapat dipilih fx sama dengan x dan gx sama dengan negatif cos x. Jadi kita masukkan di sini, kita paskan rule yakni parts, x, negatif cos x. Jangan lupa simbolnya ini. Ada error di sini, ayo. Yang kurang apa? Ya ini kita sudah rule, kemudian parts, x, negatif cos x. Di sini ada salah kurungnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit masalah mengenai laptop saya. Masih belum bisa ternyata, kita coba terlebih dahulu. Nah ini ada salah kurung, kita enter. Dipat pada integral 2 kali x sin x dx sama dengan negatif 2x cos x dikurangi 2 kali integral negatif cos x dx. Nah, kita kembali diberikan aturan konstan multiple. Di rule konstan multiple nah ini ada valid atau not apply, ada salah, yakni rule konstan di sini kurang multiple, kita enter, sudah keluar bahwasanya hasilnya adalah negatif 2 dikali x dikali cos x tambah ditambah 2 kali integral cos x dx. Selanjutnya, integral terakhir yang diperoleh dapat diselesaikan dengan aturan cosinus atau cos. Jadi rule cos kita enter. Jadi hasil akhirnya yakni negatif. Jadi integral dari 2 kali 2x sin x dx sama dengan negatif 2x cos x tambah 2 sin x. Demikian hasil integral dari contoh pertama. Kita lanjut ke contoh kedua, yakni misalkan fx sama dengan x plus 1 kuadrat dikali e pangkat x, ini eksponen. Kita perintahkan terlebih dahulu sintaksnya with besar kecilnya diperhatikan, student calculus 1 kemudian titik 2 sudah kita tahu apa sih perbedaan titik 2 dengan enggak, langsung info level student oh ya, mohon maaf lagi, ada kesalahan dari laptop saya, ada sedikit problem mengenai not responding ya, tidak ada respon. Kita sudah masuk sih, jadi info level student titik 2 sama dengan 1, kemudian kita enter.
ini pakai titik 2 aja biar mempersingkat. Jadi kita masukkan rumus fungsinya. F x plus 1 kuadrat dikali eksponen pangkat x. Nah, hasilnya sudah ini sama kan? Kita sudah definisikan. Jadi selanjutnya adalah kita misalkan U itu sama dengan X plus 1. Karena kita ganti maka rho change U sama dengan plus 1, kemudian integral dari f x, x tutup kurung 2 kali, ada error di mana yakni ini sudah rho change. Di sini tidak ada, tutup kiri sikunya tidak ada, U sama dengan X plus 1, tutup sikunya sudah ada, integral fx, x, kita enter. Nah, sudah ketemu. Ini integral ini sama dengan integral E pangkat negatif 1 plus U dikali U kuadrat DU. Jadi langkah berikutnya akan diterapkan antara integral parsial dengan memilih FU sama dengan U kuadrat dan GU sama dengan E pangkat N-1. Jadi rho part U kuadrat, eksponen U min 1. Maaf, ini ada sedikit masalah lagi untuk laptop saya. Ada beberapa laptop saya not responding. Sebentar lagi kita akan melanjutkan lagi ya. Bentar. Baik, sudah. Kita ada kesalahan di sini. Ya, ini tadi ada rule parts U pangkat X kuadrat, ini tempatnya salah juga. Kuadrat, X eksponen U min 1 tutup siku. Nah, didapat yakni E pangkat negatif 1 plus U dikali U kuadrat dikurangi integral 2 E pangkat negatif 1 plus U DU. Selanjutnya kita menggunakan konstan multiple. Rho didapat hasilnya yakni E pangkat negatif 1 plus U dikali U kuadrat dikurangi 2 kali integral E pangkat negatif 1 plus U dikali U DU. Selanjutnya diterapkan antara integral parsial kembali dengan mengambil FU sama dengan U dan GU sama dengan E pangkat U dikurangi 1. Jadi rho parts U eksponen U dikurangi 1 tutup kurung tutup siku. Nah, hasilnya adalah E pangkat negatif 1 plus U dikali U kuadrat dikurangi 2 kali
pangkat negatif 1 plus U dikali U ditambah 2 dikali integral pangkat negatif 1 plus U du. Langkah berikutnya dapat dimisalkan Y sama dengan Y sama dengan U dikurangi 1. Di rule approaching Y sama dengan U dikurangi 1. Mohon maaf, ini laptop saya lagi-lagi not responding. Sudah, yakni rule change Y sama dengan U negatif 1. Simbol sudah. Ini didapat pangkat negatif 1 plus U dikali U kuadrat dikurangi 2 kali pangkat negatif 1 plus U dikali U ditambah 2 dikali integral pangkat Y dy. Selanjutnya kita bentuk terakhir tersebut dijumpai integral dalam bentuk dasar eksponen sehingga langkah berikutnya dapat dilakukan aturan eksponen. Rule eksponen. Dan ini hasilnya pangkat negatif 1 plus U dikali U kuadrat dikurangi 2 kali pangkat negatif 1 plus U dikali U ditambah 2 pangkat Y. Setelah tidak ada lagi bentuk integral, langkah berikutnya adalah menyatakan Y sama dengan U dikurangi 1 kembali, yakni rule revert yang didapat pangkat negatif 1 plus U dikali U kuadrat dikurangi 2 kali pangkat negatif 1 plus U dikali U ditambah 2 kali pangkat negatif 1 plus U. Perintah berikut digunakan untuk menyatakan kembali U sama sebagai X min dikurangi 1. Rule revert yakni hasilnya dari integral X plus 1 kuadrat dikali pangkat X dx sama dengan pangkat X dikali X kuadrat ditambah pangkat X. Baik, untuk bab integral ini cukup sampai di sini, dan sebelumnya nanti adalah turunan order tinggi. Untuk pembahasan mengenai ini cukup sampai di sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, atau ketika saya menjelaskan turunan order tinggi dan juga integral ada salah-salah kata, atau mungkin laptop saya yang kurang support mengenai tugas ini, mohon maaf sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.